Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurizky Febriandika dalam mata kuliah pengantar makroekonomi Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi makro Islam masa klasik ya. Jadi kayak kita akan membahas tentang masa periode Nabi dan periode sahabat. Sebelum itu saya ada sedikit pengumuman biar tidak ditanyakan terus menerus dan membuat kebingungan para makhluk-makhluk hidup seperti kalian. Nah, pertama bagi yang revisian atau baru masuk segera hubungi ketua kelas. Nanti ketua kelas akan menjelaskan mekanisme perkuliahan di tempat saya. Kemudian caranya gimana nanti akan dijelaskan sama ketua kelas agar nanti nggak ada alasan baru masuk Pak saya nggak tahu. Ini biar tahu aturan-aturan mainnya. Kemudian nanti ketua kelas dia melaporkan atau membuat list lah siapa saja sih yang keluar dari kelompoknya, dari kelasnya, siapa lagi yang masuk. Nanti serahkan ke saya ya. Nah, kemudian nanti apa biar orang terdata karena nanti kalau dia keluar Pak saya udah keluar kelas, saya udah nggak satu kelompok sama yang lain, nggak gitu aturannya bro. Ini aturannya bagi yang PKRS pindah kelas itu kelompoknya tetap. Jadi misalnya saya dari kelas C pindah ke kelas A, kelompok saya tetap di kelas C sama dengan 4 orang lainnya itu. Cuman tugasnya itu harus sesuai dengan psikologi yang KRS-an barunya. Jadi kalau misalnya saya pindah ke kelas A, berarti saya tugasnya dikumpulin di kelas A, absennya dikumpulin di kelas A. Kemudian apa namanya? Tugas-tugasnya disesuaikan lah sama yang kelas barunya. Tapi kelompoknya karena itu tugas untuk review paper kelompoknya sama karena setelah itu pun tugasnya mandiri-mandiri semua. Seperti itu. Nah, kalau bagi yang baru ambil KRS silakan mencari kelompok sendiri bikin baru. Misalnya kalau nemunya cuma 2 orang, 3 orang ya sudah. Itu konsekuensi kalian. Kalian harus bikin tugas dengan cuma 2 orang atau 3 orang atau bahkan sendirian seperti itu. Kemudian karena ada karyasan baru maka deadline pengumpulan tugas review papernya itu berubah sesuai dengan settingan psikologi yang ada. Dan ini terkait Skyhook itu yang berubah-ubah karena memang Skyhook itu kan ilegal ya sebenarnya itu. Dia kehack. Jadi dia bisa memfasilitasi mendownload paper yang sebenarnya bayar. Dia itu orang baik hati yang dia sudah mendownloadkan semua paper itu, kemudian dia men-sharekannya secara gratis seperti itu. Istilahnya kan seperti itu. Maka orang-orang itu yang nggak suka. Ini ya saya kasih berapa pengumumannya. Jadi ini nanti deadline-nya untuk tugas pengumpulan review paper adalah tanggal 5 Oktober. Jadi nggak sesuai dengan yang saya infokan waktu di PPT. Di PPT kan saya udah ngomong sebelum pertemuan kesekian sudah dikumpulkan. Tapi karena pertimbangan beberapa banyak hal yang kita pakai yang ini. 5 Oktober itu cukup lah. Ini kan tanggal 25. Jadi yang baru masuk biar ada waktu buat ngerjain tugasnya. Nah, kemudian nanti kalau masih ada yang tanya nih, Pak itu gimana ya Pak yang apa review paper kemudian paper bro, masih ada yang tanya tugas review paper seperti apa, tugas paper seperti apa, formatnya seperti gimana dan lain sebagainya. Itu kamu harus melihat di sini. Ini ada tugas review paper, kemudian ini ada research paper. Kalau paper itu untuk UAS. Kalau review paper itu sebelum pertemuan ini kita klik, nanti masih ada yang tanya Pak untuk PPT-nya gimana, ininya gimana. Nah, ini apakah yang di review papernya itu semuanya Pak? Ya enggak lah bro, yang di review paper itu cuma satu yang papernya yang di review. Apakah pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Masih ditanya, kamu kok mau mempersulit diri sendiri sih? Review paper pakai bahasa Indonesia. Kalau papernya bahasa Inggris ya monggo. Tapi kamu mereviewnya pakai bahasa Indonesia ya lebih mudah. Kalau mau pakai bahasa Inggris silahkan gitu. Tapi saya nggak mempersulit. Ada yang minta apa diwajibkan semuanya untuk pakai bahasa Inggris saja Pak. Ya kamu mau dibunuh sama temen teman sekelasmu minta diwajibkan pakai bahasa Inggris. Saya nggak akan nyebutin siapa nama orangnya karena nanti kalau ketahuan orangnya
Orangnya mungkin kalian bunuh, kalian rajam, kalian kubur di pasir, kalian lempari sama batu tuh orangnya. Tugasnya udah berat, kok minta-minta yang aneh ya. Saya ya hanya bisa tertawa gitu kan. Ini upload PPT-nya, makalah review paper asli yang direview. Asli yang direview ya. Bukan bukan ini uh, bukan apa paper 15 itu bukan. Ini paper asli yang direview kan, kalian mulai satu kan. Kemudian ini ada video PPT bernarasi, ini linknya ke Google Drive. Nah, nanti kalian bisa klik. Nanti tujuannya ini untuk ngupload video PPT bernarasi yang saya jelaskan. Ada kelas A, B, C, D, itu perwakilan ketua kelas saja biar kalian nggak menambah beban. Jadi di sini ada, kalau ada yang masih tanya, karena tugas untuk hukum lembaga pembiayaan sama makro itu berbeda. Jadi kayak, Pak ini gimana Pak acuan formatnya, ini dikumpulkan ini ya Pak untuk tugas UAS ya Mbak Sis. Kalau yang ambil dua matkul saya, yang makro sama pembiayaan itu jangan dicampur adukan, tugasnya itu beda. Kalau makro itu lampirannya itu langsung bareng sama tugas, pengumpulan tugas review paper. Kalau yang lain mungkin berbeda karena syaratnya juga lebih sulit, dan semester 7 juga saya gak ingin ganggu mereka yang bikin skripsi. Makanya untuk semester ini kan harusnya semester matkul semester 5 kan. Jadi kalian ada waktu luang yang cukup banyak lah. Makanya saya ada tugas membuat paper sebagai tugas akhir. Makanya saya sarankan kalau untuk semester depan, kalau kalian mau santai ngambil matkul saya satu aja, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Ya kalau kalian suka hal-hal yang menarik, menantang, ya ikut aja nggak apa-apa gitu. Sebenarnya juga saya nggak sulit-sulit amat kok matkulnya, selama kalian ngikutin tugasnya, nilainya aman gitu. Jadi yang saya mengeluh, Pak ini Pak V ini Pak Rizky ini tugasnya nggak jelas ini, bingung aku, bikin orang menangis, apa sih Pak ini nggak jelas, dosen baru sok-sokan juga gitu kan. Nah, jadi daripada kalian mengeluh, mengunjing saya dari belakang, saya nggak ada masalah sih digunjing dari belakang, dapat pahala saya. Tapi kalau membuat hidup kalian tidak tenang, ya sudah, skip aja, ambil aja satu aja. Kalau memang kalian mau menghindari, ya udah di kolom, uh, kolongin aja, atau mungkin nanti sebelum semester kalian tanya, ketua kelas tanya, Pak Rizky semester depan ngajar apa gitu. Nanti biar tanya, biar saya tinggal ngambil matkul itu gitu. Terus informasi lagi buat yang baru-baru juga, itu kenapa sih Pak kok kuliahnya harus sesuai waktu, kenapa kok nggak kayak dosen-dosen lain aja asal yang penting nonton video. Hei Mbak Bro, ini ya saya bandingin dengan matkul lain yang sama-sama dia itu nggak tatap muka secara langsung, tapi pembelajaran melalui video. Dengan mahasiswanya dia yang jumlahnya 400, kemudian dia upload satu video di YouTube, itu ditonton cuma 30 orang. Itu berarti sisanya itu kemana gitu. Itu kan artinya kalian gak nonton. Nah, kenapa saya bikin bukanya, nontonnya, atau absennya itu di waktu perkuliahan, agar kalian tuh terbiasa untuk belajar di waktu itu gitu. Kalau kalian manusia, mana manusia rebahan seperti kalian ya, saya mungkin juga sama rebahan sih. Kalau waktunya nggak ditentukan, kalian akan menunda-nunda sampai yaumul akhir tugas-tugasnya. Bacanya nanti nggak dikasih waktu juga, nanti sampai akhirnya di suatu masa kalian sadar kalau kalian 1 minggu berlalu kalian masih belum nonton videonya, atau bahkan sampai kalian punya anak, punya cucu, sampai kalian nikah, sampai kalian lulus, itu kalian bahkan belum nonton videonya sama sekali gitu. Itu makanya kenapa saya sering menyelipkan tugas-tugas di dalam video, karena biar kalian baca full, nonton nonton full. Jadi kalau misalnya ada tugas di pertengahan, nanti juga dicek nanti di pertengahan video ini apakah ada tugas atau tidak. Kalau misalnya nggak ada ya alhamdulillah, masya Allah kan. Tapi kalau ada ya dijalani, disyukuri gitu. Itu ya biar kalian itu ini, dan saya lihat progresnya cukup cukup baik. Jadi satu video ditonton 200 300, ya mungkin ada beberapa persen masih mahasiswa malas yang nggak nonton, tapi oke lah, setidaknya kan persentase 70% itu mahasiswa saya mengikuti perkuliahan saya walaupun nggak tatap muka, karena memang
kalau saya mewajibkan dengan Zoom tiap pertemuan, kalian paketan kalian akan menangis seperti itu. Jadi saya mengakalinya seperti ini. Kalau YouTube kan kuota YouTube kan lebih murah kan, dan kalian pun misalnya nggak kuliah pun kan tetap YouTubean kan, makanya itu saya pakainya yang link YouTube itu. Dan saya juga memberikan, ini alasan saya kenapa saya buat kelas ini sedikit lebih ketat ya, semua kelas saya ketat sih kalau online ya. Kalau online saya memang ketat, kenapa? Karena agar tidak ada suara-suara seperti di kampus lain. Ini kenapa sih kok kuliah online itu kayak nggak kuliah? Aku kayak satu semester itu nggak ngapa-ngapain, nggak jelas. Ya itu karena kamu juga bro. Kamu dikasih tugas suruh baca sendiri, mandiri. Kamu nggak akan melakukan itu. Kamu tuh nggak akan kelas kalau nggak dipaksa. Kalian tuh nggak akan masuk kelas kalau nggak ada absen. Karena kalian tuh butuh dipaksa. Jadi ada teori itu manusia itu kalau nggak dipaksa dia nggak akan. Dia ada yang teori yang optimis, yang pesimistik ya. Kalau yang pesimis manusia itu nggak akan mau melakukan sesuatu kecuali dipaksa atau ada tuntutan untuk melakukan itu. Kalau teori optimisnya ya manusia tuh butuh untuk berprestasi, ada teori achievement gitu. Jadi orang itu selalu ingin berbuat baik, selalu ingin melakukan sesuatu. Tapi kenyataan kalau generasi milenial itu ya, ya kalau nggak ada tugas ya tidur. Nanti dia akan ngeluh-ngeluh di internet ini, di sosial media. Ini kuliah kok nggak kayak kuliah ya? Kayak apa sih, 1 tahun 1 semesternya nggak ngapa-ngapain, tidur main PUBG, main Among Us, ya gitu-gitu doang hidupku. Nah, ini kalian biar nggak komplain. Jadi kuliah, kalian tetap kuliah, kalian bisa merasakan nikmatnya berdiskusi, nikmatnya belajar, nikmatnya ngerjain tugas seperti kuliah pada umumnya, seperti ya seperti kalian kuliah lah gitu, menggunjingi dosen-dosen kalian. Ada dosen yang minta di kelasnya lewat live Facebook, ada live IG, ada live Hago, ada live apalagi tuh, live yang aneh-aneh, metodenya juga aneh-aneh. Kalian juga senang untuk mengomentari hal-hal itu kan. Itu dinikmati, karena kalau kalian nggak kuliah kalian nggak akan merasakan hal seperti itu. Itulah manis pahitnya itu buat cerita kalian kalau udah punya nih, udah nikah, udah punya anak, bisa dicerita. Kalau kalian mau dapat ijazah langsung tanpa kuliah, ya udah kalian ikut kampus terbuka aja gitu loh, apa namanya, Universitas Terbuka UT. Jadi kalian cuma kelas online, nggak kuliah pun nggak apa-apa, kalian dapat ijazah. Kalau kalian itu kan cuma ijazah S1 dan kerja loh ya. UT itu bisa, itu Universitas Terbuka. Cuma masuk seminggu 2 kali, yang penting kalian bayar kan, pulang-pulang dapat ijazah. Tapi enggak, esensi kuliah itu enggak seperti itu. Nikmati prosesnya, hargai ilmunya, dan bersenang-senang lah. Lanjut ke materinya. Jadi nanti saya akan, prolognya panjang banget ya, nggak apa-apa lah sekali-kali. Nah ini materinya tentang ekonomi makro pada masa Rasulullah dan masa Khilafah. Tapi saya perlu kasih garis bawahi bahwasanya negara yang dibikin oleh Nabi Muhammad SAW, Islam pada awal periodenya itu masih negara yang sangat sederhana, cuma satu kota di Madinah itu pada masa Nabi. Jadi nggak terlalu besar dan nggak serumit negara sekarang, karena memang Al-Quran dan Sunnah itu tidak menggariskan seperti apa harus negara Islam itu, apakah dia harus bentuknya demokrasi, apakah dia harus bentuknya kerajaan, apakah cara pemilihannya ketua apa presidennya harus dipilih, ditunjuk, di apa, itu memang nggak dikasih tahu, karena memang para sahabat itu beda-beda. Ada yang para sahabat itu ditunjuk, diwariskan, Abu Bakar menunjuk Umar, atau yang perwakilan uh, orang-orang tertentu misalnya kayak pemilihan Abu Bakar itu tujuan para pemimpin, para pemuka nunjuk ini sebagai presiden aja, itu memang beda-beda. Kemudian ada yang dia pemilihan langsung, ada yang uh, kepala suku milih orang, ya beda-beda, metodenya beda-beda. Kalau habis masa sahabat itu malah malah Islam khilaf kekhalifahan itu berdasarkan kerajaan gitu. Jadi dari berdasarkan nasab atau keturunan, dan itu pun didiamkan oleh para ulama ketika waktu itu. Mungkin ada beberapa ulama yang nggak sepakat dengan konsep apa turun temurun ini ya, nasab itu, karena kan kompetensi itu kadang tidak bisa diwariskan kan. Iman tak dapat diwarisi, itu kayak aku pernah denger di mana itu, ada yang ngomong kayak gitu lagunya atau apalah, serah. Nah itu memang iman tuh gak dapat diwarisi, kompetensi mungkin bisa ada kemungkinan diwarisi dari para ahlinya, dari ayahnya, tapi nggak menjamin bahwa saya anak itu juga kompeten. Jadi sistem kerajaan, jadi khalifah, khilafah yang mau seperti apa itu ya memang
berdasarkan kesepakatan, atau apakah mau pakai demokrasi, itu cuma alat. Jadi nanti kalau ada yang, Pak saya pokoknya khilafah Pak, khilafah harga mati, khilafah yang seperti apa dulu yang kamu pengen? Khilafah yang masa Umar, masa sahabat, masa dinasti, atau gimana? Karena nanti intinya akan di bagaimana cara memilih pemimpin, nanti ada dasar negara dan lain sebagainya lah. Jadi itu sedikit pembahasan, dan ini juga kalau kalian mau jadi bikin paper bisa jadi salah satu subnya gitu. Lanjut. Nah, kalau kebijakan ekonomi makro pada masa Nabi, nanti ada kebijakan fiskal, unsur-unsur kebijakan fiskal, sumber-sumber pendapatan negara, pengeluaran negara di masa Nabi, kemudian Baitul Mal. Tapi kalian harus tahu fiskal itu apa sih? Jangan-jangan masih ada yang nggak tahu apa itu fiskal. Ini saya jelaskan. Kalau ekonomi makro pada masa Nabi itu tentu saja sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, hukum, politik, perniagaan atau ekonomi, dan tentu saja agama. Karena Nabi Muhammad langsung dibimbing oleh wahyu, langsung dibimbing oleh Jibril, malaikat Jibril. Itu ada juga tuh yang di video viral itu, nama-nama malaikat itu ada Jamal, itu Jamal atau Kamal itu bukan malaikat ya, itu anak kecil yang mungkin dia lagi hilaf. Nah, fiskal itu berhubungan dengan pendapatan negara. Ya kalau negara modern ya pendapatannya jadi pajak. Pak, pajak itu haram. Pak, pajak itu gak boleh Pak. Ada kalau kalian dari pondok-pondok salafi, ada pondok-pondok yang gak suka dengan pajak, ya sebenarnya di masa Nabi pun ada pajak, bro. Pada perang Tabuk itu juga ada pajak. Jadi sebenarnya kalau ada yang mengharamkan pajak, bea cukai, itu ya agak repot ya. Saya punya teman itu mengharamkan pajak. Pajak itu haram gitu. Ya kita punya zakat, makanya kita gunakan zakat. Nah, itu nggak bisa, nggak bisa. Zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang terima zakat, fakir, miskin, kemudian ada yang punya hutang, ada mualaf, ada ininya lah, orang-orang yang tempatnya distribusi zakat lah. Kalian nggak bisa gunain uang zakat buat bangun jalan. Kalian nggak bisa pakai zakat buat gaji PNS seluruh Indonesia. Maka memang harus ada pendapatan lain, bukan zakat. Zakat nggak solusi. Zakat salah satu untuk kegiatan sosial, itu bisa pendapatan negara untuk kegiatan sosial. Ada peruntukannya sendiri-sendiri. Jadi ada pendapatan non zakat tuh harus ada bagi sebuah negara. Kalau zaman Nabi kan nggak ada Pak, nggak ada pajak, adanya zakat. Ya enggak, Nabi juga ada zakat, cuman nggak ada pajak. Pada masa perang Tabuk, orang-orang kaya diminta untuk keperluan perang, orang-orang kaya Muslim ya, mana kondisi tertentu. Seperti itu. Nah, namanya nawaib, nanti akan saya jelaskan ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kalian akan banyak sekali yang teori-teori atau orang-orang yang secara sepintas sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ini ngomongnya sesuai Al-Quran dan Sunnah, padahal sebenarnya enggak. Kita harus cermati dulu nih apa yang dibahas, teorinya seperti apa, dan kalian harus punya ilmu ekonominya untuk mengcounternya. Kalian harus punya perspektif sejarahnya. Bener nggak siapa yang dia omongkan gitu. Tiba-tiba kalian ngomong pajak itu haram, ya pajak itu gini, dijelaskan kalian orang awam yang semangat dalam berislam tapi tidak didukung dengan ilmu, kalian akan tersesat bro, karena akan mudah diterombang ambing gitu. Sedikit cerita, ini cerita ya, terkait orang yang semangat mencari agama. Ini nggak salah, semangat mencari agama itu sangat saya suka sekali. Bukan suka dalam artian lain ya, tapi memang saya suka lah orang yang semangat gitu. Ada suatu kisah, waktu itu saya di organisasi di salah satu UKM di UMS, anggotanya Islam semua, Islami, ada kita Ikhwan, ada uti-uti lah, ada uti-uti, ada Ikhwan gitu kan, yang berjenggot, ada yang ini orangnya baik-baik, saya ketuanya di situ. Suatu ketika ini sedikit cerita ya biar kalian nggak jenuh. Ini terkait agak-agak relate sih. Jadi waktu itu
Saya ada pendahara, dia orang kesehatan, kita berhubungan baik, kita berteman, kita komunikasi jalan gitu kan. Tapi itu semua berubah semenjak negara api menyerang gitu. Jadi suatu ketika tiba-tiba dia menghilang, bawa uang perusahaan, bawa uang KM lah ya, uang bendahara, dia kan bendaharanya. Tiba-tiba dia menghilang, nggak ada kabar. Dia dari SMK, dia nggak ada basic agama terlalu banyak, tapi dia semangat beragama. Tiba-tiba dia pakai cadar. It's okay, itu adalah hak segala bangsa, hak masyarakat. Stylenya dia mau pakai cadar, mau pakai ini, karena ada beberapa yang anggap sunnah, ada yang menganggap boleh, tapi saya nggak ada masalah dengan itu, karena itu hak prerogatifnya. Kalau ada mahasiswa saya pakai cadar, itu nggak ada masalah. Kalau dia mau pakai cadar mau lebih menutup ya is oke okay. Tapi yang nggak memakai cadar pun saya nggak permasalahkan, yang penting dia menutup aurat. Yang salah kalau dia nggak pakai jilbab, itu salah, itu jelas. Nah ketika itu tiba-tiba dia nggak ada kabar. Terus ternyata ini bukan gosip loh ya, ini cerita, saya nggak menyebutkan oknumnya. Jadi akhirnya suatu ketika saya dapat isu, ternyata dia nikah gitu. Hah? Semua orang kaget dong. Secara dia orang jauh, nggak ada temennya, nggak ada yang dikabari kalau dia tiba-tiba nikah. Setelah nikah, kemudian dia semakin sulit dihubungi. Dia kata suaminya, saya nggak boleh ikut organisasi, saya ini nggak boleh komunikasi sama teman-temannya. Pokoknya teman-temannya di blacklist apa segala macam. Ya oke okay lah, ini uang balikin, kita mau ada kegiatan. Nah akhirnya saya tahu di situ ternyata dia nikah itu dia nikahnya nikah siri. Dia nggak nikah dicatatkan dalam negara gitu. Makanya ini ada yang repot ini. Nanti kalau ada nikah siri itu banyak mandorotnya ya, kalau nggak dicatatkan dalam negara itu. Akhirnya, dan saya baru tahu ternyata dia nikah siri, dia tanpa wali, kemudian tanpa wali si perempuan nggak ada. Kalau laki-laki kan dia bisa menikahkan dirinya sendiri kan. Tapi ada beberapa madhab itu dia boleh nikah tanpa wali. Tapi di madhab lain dia boleh nikah tanpa saksi tapi harus ada wali. Akhirnya digabungin dia ini. Dia nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Ya sebagai orang yang awam, dan dia juga gak konsultasi sama teman-temannya, padahal teman-temannya banyak orang pondok yang udah ngelotok kitabnya, itu dia nggak ini, dia anak SMK yang polos, perempuan yang ya terpesona dengan tampang-tampang ikhwan gitu kan, ketemu di kajian dikasih surat, ngasih nomor, tiba-tiba komunikasi dengan rayuan yang so agamis, dia berkedok atas nama agama, dia menghancurkan teman saya ini. Jadi dia di situ sampailah dia akhirnya dia nikah dan kemudian hamil lah ya, kemudian punya anak. Ternyata tiba-tiba dia dilabrak sama istri ketiganya gitu. Hah? Dia dilabrak, kamu kok nikahin suami saya, bla 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 bla. Ternyata si laki-laki itu sempat viral juga sih di media sosial. Itu dia udah nikahin 10 orang lebih gitu. Dia udah nikahin 10 orang lebih dan dia ngakunya itu beda-beda. Dia ada yang Mahat Abu Bakar, kemudian dia juga ada yang dia mahasiswa kedokteran, GM, kemudian banyak lah. Akhirnya dia menipu target-targetnya seperti itu ya, dia pelaku lah, dia predator dari kalau dulu belum ada istilah pak boy ya, kalau dia tuh pak boy 3.0 gitu. Jadi jahanamnya jahanam dia itu waktu itu. Akhirnya dan 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 dia mau nuntut pun nggak bisa, karena kan nggak ada legal standingnya, nggak ada hukumnya, dia nikah juga nggak izin sama orang tuanya, dia pulang-pulang kuliahnya nggak diterusin, pulang ke orang tua udah punya anak, orang tua juga bingung kan, dan dia mau nuntut juga nggak bisa, dan dia juga diancam kalau dia lapor, dia tuh ternyata direkam kalau berhubungan, jadi ketika dia mau lapor itu bakal di share atau gimana, itu ancamannya salah satu ceritanya. Jadi memang saya katakan intinya adalah semangat beragama itu boleh dan harus didasari dengan ilmu. Sama juga bahas masalah ekonomi makro, bahas masalah halal Islam. Kalau kamu semangat tentang Islam, nyalah-nyalakan pemerintah, harus berdasarkan ilmu. Lo ini apa namanya, inflasi ini jadi buruk. Tunggu dulu bro, inflasi nggak semuanya buruk. Inflasi harus ditingkatkan apanya, ekspornya ditingkatkan agar menstabilkan harga, bukan malah kalau inflasi ada malah pemerintah banyak impor barang dari luar, ya tekor kita gitu. Terus ada ilmunya, ada kondisi ekonomi yang memang itu natural dan kita harus tahu cara menyikapinya gitu.
Tidak bisa kalau kita semangat beragama kita menyalahkan orang tapi kita nggak tahu teori ilmunya. Ini ya hukum ekonomi syariah, ekonominya juga harus paham. Seenggaknya kalian tahu lah sebelum membuat hukum, sebelum diskusi dengan teman kalian, jangan sampai terjebak. Nanti kalau ada yang mau diskusi khusus tentang bahas tentang mata uang, saya siap ya, karena mungkin saya lihat banyak pertanyaan di kolom komentar itu sangat panas sekali terkait itu. Jadi kalian jangan sampai ditipu, oh ini ada koin emas buat mata uang. Tunggu dulu, itu mata uang apa alat investasi itu? Apakah itu bisa buat transaksi? Karena fungsi uang itu melancarkan perdagangan. Buat alat-alat dia itu alat ukur gitu. Bukan alat untuk menjadi kaya, bukan investasi. Kalau mau investasi sekalian beli emas gitu. Bukan beli koin. Kalau mau harganya stabil ya, karena kalau kalian sebagai orang-orang yang beli koin-koin itu, koin-koin mata uang, dinar, dirham itu pun sebenarnya dia nggak akan berimbas ke dirinya karena dia juga nggak ikut perdagangan internasional. Kalau dia ikut perdagangan multinasional, mungkin hal yang terbaik adalah investasinya dolar atau emas gitu. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari punya uang 10.000, ya buat transaksi, kamu nggak perlu beli koin emas kemudian koin emas ini ditukarkan buat beli kambing, itu terlalu ini dan nggak ada pecahan kecilnya, itu jadi repot. Kalau mau investasi sekalian beli emas gitu. Saya ingin mengklirkan kalian ini, mungkin saya ada yang salah kalian, karena nggak semua yang saya katakan benar kan. Terlepas dari itu manusia juga ada titik salah, tapi setidaknya apapun yang kalian lakukan berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi juga ada ilmunya. Jadi biar kalian nggak tersesat dan terjatuh dan tak tahu arah jalan pulang seperti itu. Ya, kembali lagi ke masa fiskal ini. Jadi pada masa Rasul itu politik negara Islam itu bersumber dari akidah yang dilandasi Al-Quran dan Sunnah. Fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Jadi negara itu buat cari pendapatannya gimana sih? Negara pada masa Nabi itu sederhana. Jadi keperluannya pun masing-masing. Jadi beliau tuh nggak terlalu mengatur. Karena kalau misalnya ada dana di Baitul Mal juga dana yang dikumpulkan distribusikan langsung. Bahkan Nabi juga nggak ada uang pernah seperti itu. Sebagai kepala negara loh nggak punya uang bayang pun. Itu kan memang berbeda lah tahapnya. Nah kalau unsur-unsur kebijakan fiskal pada masa Nabi dari segi sistem ekonomi, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah. Manusia hanya khilafah di muka bumi ini, dan kemudian manusia semua yang didapatkan manusia itu adalah rahmat Allah dan pemberian gitu. Kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun. Nah ini yang nggak paling menonjol di pada masa Nabi itu, kekayaan itu memang nggak boleh ditimbun, harus didistribusikan, mengendap itu nggak boleh. Kalau kamu punya uang itu ya diputarkan, digerakkan ekonominya atau disedekahkan. Itu memang gitu. Memang kalau ajaran Rasul itu memang nabung itu boleh lah ya, nabung itu boleh, ada investasi, ada nabung itu boleh, tapi juga jangan lupa memutarkan ekonomi. Jangan sampai tetangga kalian butuh roda ekonominya berputar, kalian punya uang banyak, kalian tahan-tahan gitu. Itu akan repot. Ekonomi nggak bergerak secara makro ya. Kita ngomongin secara makro. Kalau yang melakukan itu satu dua orang nggak ada masalah. Misalnya ya, ada 10 orang, satu atau dua orang dia nggak mau bagi duitnya, itu nggak ada masalah sih kalau untuk individu kan. Tapi katakanlah di dunia ini cuma ada 10 orang, 9 orang ini punya uang dan dia nggak mau mengeluarkan uang masing-masing, ekonomi di 10 orang itu nggak akan berputar gitu. Jadi kalau kita ngomongin makro, kita harus pikirnya think big, bukan think small. Jadi kalau berikutnya harus gede. Jadi kalau itu dilakukan oleh semua orang itu menyimpan kekayaannya, nggak mau ngeluarin duitnya, ekonomi nggak akan muter. Kalau mungkin satu dua orang yang pelit, yang dia nabung, is oke, gak ada masalah, gak ada berdampak gitu kan. Tapi kalau dalam ekonomi makro, kalau yang melakukan hal seperti itu semua orang atau 90% orang, itu bisa repot. Contoh kecil, misalnya kalau bareng-bareng ada rush lah misalnya, semua orang itu ngambil 90% orang yang punya uang di bank itu diambil uangnya. Indonesia bisa runtuh itu. Kayak gitu. Diambil semuanya karena kan di bank itu gak ada duit sebenarnya. Di bank itu emang gak ada duit karena uang yang kalian tabungan itu diputar kembali. Ada yang ditaruh di BI, ada yang distorkan, ada yang diputar kembali untuk bisnis dan investasi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian ambil uangnya memang nggak ada karena uang kalian diputar dan kalian sudah mengikhlaskan untuk itu. Kalian nyetor duit, uang itu akan diputar gitu. Kalau perbankan syariah digunakan dalam
dalam usaha-usaha berbasis syariah gitu, saham-saham syariah, usaha-usaha halal dan lain sebagainya. Ada syaratnya tersendiri. Seperti itu ya. Kemudian menetapkan sistem, jadi kemudian eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Ya, riba kalau menurut teori konvensional ya sah-sah aja. Itu sangat realistis, sangat jelas. Aku pinjam uang 10 juta balik 10 juta 100 atau 11 juta. Bagi perusahaan skala besar itu lebih real, lebih jelas, bisa dihitung daripada bagi hasil ada resiko. Cuman Islam tidak seperti itu. Islam melarang yang namanya riba. Kemudian menetapkan sistem warisan, kemudian menghilangkan jurang pemisah antara golongan miskin dan golongan kaya, yaitu memberantas kemiskinan. Kalau dalam keuangan dan pajak itu pada tahun awal dikreasikan sebagai negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pendapatan karena memang negaranya sederhana. Seluruh tugas negara dilakukan secara gotong royong dan sukarela. Perang pun nggak digaji, nggak ada tentara di sana dibayar, itu nggak ada. Jihad visabilillah ya visabilillah. Makanya kenapa dari keutamaan jihad banyak, karena dia perang, dia sakit, dia terluka, terlatih, patah tulang, tumbuh dan lain sebagainya, itu dia nggak dibayar, makanya pahalanya luar biasa. Kemudian Rasulullah sendiri adalah sebagai kepala negara, dia ketua Mahkamah Agung yang menentukan hukum, ada mufti besar sebagai hukum Islam, panglima perang tertinggi, penanggung jawab misi negara. Jadi kalau kalian ingin negara madani, kan sekarang kan ini istilahnya ada negara madani lah ya, yang sesuai dengan kesejahteraan Rasul. Tapi itu juga nggak semestinya sama kita terapkan, karena kalau negara yang kita cita-citakan seperti Rasul itu kondisinya berbeda. Nabi itu sebagai ketua Mahkamah Agung, mufti, penanggung jawab, apakah bisa manusia sekarang menjadi seperti itu? Kamu katakanlah Jokowi sebagai presiden, dia jadi MA, ketua MA, dia juga ketua MK, dia juga ketua DPR, dia juga ketua semuanya. Itu orang sepowerful itu, udah kayak Kim Jong Un itu. Udah diktatornya minta ampun, dikit-dikit dibunuh karena perlu kebijaksanaan yang luar biasa itu, dan nanti bakal jadi nepotisme, jadi korupsi di mana-mana, itu udah rusak itu. Nah, hanya Nabi yang bisa melakukan hal itu. Karena beliau terjaga dan dibimbing oleh wahyu. Dan presiden tidak dapat gaji dari negara. Ya paling hadiah-hadiah kecil dia dapat, Nabi dapat gitu. Belum ada tentara dalam bentuk formal ataupun tetap, itu nggak ada. Jadi kayak panggilan, seruan, makanya namanya seruan jihad. Mereka tidak boleh gaji tetap, tapi diperbolehkan mendapatkan harta. Jadi dia ngambil keuntungannya dari rampasan perang itu, jadi diperbolehkan. Kalau sumber-sumber pendapatan negara itu, kalau ada yang primer itu sumber utama ya. Ada gonima, itu pendapatan hasil perang. Ada fai, harta peninggalan suku Bani Nadir. Jadi dia kan Bani Nadir diusir kan, terus akhirnya kan dia ninggal barang-barangnya. Jadi tanpa perang diambil itu. Kemudian kharaj, pajak atas tanah yang dipungut pada non-muslim ketika Khaybar dilakukan pada tahun 7 Hijriah. Jumlah kharaj dari tanah tetap yaitu setengah dari hasil produksi. Ada wakaf, ada usyar itu zakat dari hasil pertanian termasuk buah-buahan. Kalau sekarang ya ada pajak profesi, itu lebih tinggi lagi itu zakat profesi harusnya, karena pendapatan petani sama pendapatan gaji profesor atau gaji doktor atau gaji mana gaji dokter itu beda banget, maka perlu ada penyesuaian. Kemudian ada jizya itu pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam. Jadi apakah jahat banget Pak si non Muslim dikenain pajak gitu? Ada jizya namanya. Hey guys, itu nggak apa-apa, sebagai warga negara dia juga harus ditarik pajak gitu, karena Islam tuh bayarnya banyak banget loh. Ada wakaf, ada zakat, kemudian nanti ada nawaib itu yang diminta orang-orang Muslim. Jadi kalau ada mengatakan itu rasis, itu Muslim negara Islam tapi pajaknya cuma dikenainnya pada non Muslim, dia nggak tahu kalau non Muslim itu yang ditarik lebih banyak daripada non Muslim. Ditanya pajak, ada pajak, ada zakat, ada sedekah, masih banyak rangkap-rangkap itu. Makanya itu sebenarnya ringan non muslim yang tinggal di negara Islam.
Kalau pendapatan sekunder ada uang tebusan, ada pinjaman, ada amal fadlah, ada nawaib. Nawaib itu yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian ada sedekah lain seperti kurban dan kafarat, kemudian ada hadiah gitu. Nawaib itu ya harta kekayaan yang diambil dari orang-orang kaya muslim untuk kebutuhan negara darurat dimintain gitu. Kemudian berdasarkan sumbernya itu ada, kalau muslim ada zakat, usur, kemudian zakat fitrah, wakaf, amal fadl, kemudian nawaib, sedekah lain dan khums. Kalau non muslim cuma jiz'ah, khoros sama usur aja. Kalau umum ada ghanimah, ada fai, uang tebusan dan lain sebagainya. Ini nawaib yang saya jelaskan tadi. Kemudian pengeluaran negara. Jadi kan ada namanya pemasukan, ada namanya pengeluaran kan. Nah, pengeluaran negara primernya itu ya rata-rata pembiayaan pertahanan, perang, unta, kuda, dan persediaan. Rata-rata itu berperangan kan, karena masa-masa awal Islam itu di banyak peperangannya. Kemudian gaji untuk wali, kodi, guru, imam, muazin, dan pejabat negara lainnya. Tapi malah presiden nggak digaji. Kemudian tapi ada ketentuannya bahwasanya harta perang itu ada untuk Rasul dan Allah, itu ada keterangannya. Pembayaran upah kepada para sukarelawan, kemudian pembayaran hutang negara gitu. Kalau sekunder ada bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah, hiburan untuk delegasi keagamaan, hiburan para utusan suku dan negara, serta biaya perjalanan, pembayaran utang untuk orang yang meninggal dalam keadaan miskin, kemudian ada pembayaran tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW, itu ada di dalam Al-Quran juga, itu pembagian harta perang itu. Nah, gimana Pak kalau Baitul Mal? Baitul Mal pada saat itu adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Jadi jangan samakan istilah Baitul Mal sekarang dengan dulu. Kalau nama Baitul Mal sekarang itu sangat berbeda sama dulu. Kalau Baitul Mal dulu itu lembaga keuangan publik, dia punya pemerintah. Yang mengelola dana pemerintah kayak bendaharanya negara itu. Kalau sekarang kan dia lembaga pembiayaan, lembaga keuangan, dia itu lebih small, lebih punya swasta. Itu cuma istilah yang dipakai sekarang aja, ada Baitul Mal wa Tamwil gitu. Sebenarnya kalau pada akhirnya Baitul Mal pada waktu itu ya untuk menghimpun dana umat yang dikelola negara. Karena kenapa disebut informal? Karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan keuangan lainnya. Rasulullah mulai melirik permasalahan ekonomi dan keuangan negara setelah beliau menyelesaikan masalah politik dari urusan konstitusional di Madinah pada masa awal Hijriah. Jadi memang untuk Baitul Mal itu fungsinya untuk menampung saja gitu. Nah, kalau pertama kali didirikan Baitul Mal itu sebagai sebuah lembaga adalah setelah turunnya firman Allah SWT di Bardes usai perang, dan saat itu sahabat berselisih tentang ghanimah. Terus dalam surah Al-Anfal ayat 1, mereka para sahabat akan bertanya kepadamu tentang Anfal. Katakanlah bahwa Anfal itu milik Allah dan Rasul, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara bersamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman gitu. Kalau dikatakan milik Allah dan Rasul, milik Allah maksudnya gimana? Apakah uangnya akan diserahkan ke Allah gitu, atau dibakar? Ya enggak, itu maksudnya ya dikelola Rasul juga sebenarnya. Yang mengelola ya Rasul, yang dimasukkan di Baitul Mal itu. Nah, kalau pada Rasulullah itu Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi. Ya, sekaligus jadi kantor pusat negara serta tempat tinggal Rasulullah. Jadi kayak sangat efisien sekali waktu itu Baitul Mal. Nah, kalau pada zaman Nabi, Baitul Mal itu belum melupakan suatu tempat yang khusus gitu. Hal ini disebabkan hartanya yang masih itu sedikit, dan kalaupun ada langsung didistribusikan gitu ke kaum muslimin. Dan Baitul Mal belum memiliki bagi-bagian tertentu dan ruang untuk penyimpanan arsip serta ruang bagi penulis. Nah, kalau kebijakan ekonomi makro pada masa sahabat, nah ini udah ada perubahan gitu. Karena kalau pada masa sahabat itu, kalau pada masa Abu Bakar ya, sejak jadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar itu diurus oleh Baitul Mal. Jadi keluarga khalifah itu ditanggung dia sama Baitul Mal, karena pendapatan sudah mulai ada ya.
zakat ditampung di Baitul Mal dan didistribusikan dalam jangka waktu yang tidak lama, tapi sistem distribusinya masih sekali habis gitu. Jadi tampung dihabisin, dia nggak ada sistem disimpan, ditahan, jadi kas tuh nggak ada, langsung dihabisin. Kemudian membagikan tanah taklukan, kemudian tetap yang sebagian tetap menjadi milik negara, terus mengambil alih tanah orang-orang murtad. Kemudian ketika beliau wafat hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara, ya karena memang langsung habis. Tapi pun Khalifah Abu Bakar juga kalau misalnya negara butuh bantuan itu hartanya dikasihkan semua, gajinya apanya itu dikasihkan ke masyarakat yang membutuhkan. Itu luar biasanya Abu Bakar. Sekarang apa bisa presiden misalnya negara banyak utang, presiden motong gajinya 50%, emang bisa kayak gitu? Kalau enggak tulus ikhlas ya berat, soalnya kalau sistem politiknya pakai sistem kepartean itu maka ada politik isu balik model. Makanya walaupun ada corona, pilkada tetap lanjut karena ada kos tadi, promosi biaya. Kalau dia ditunda nanti dia nggak bisa balik modal lah, dia juga pengen jadi kepala daerah, udah habis uang banyak bertahun-tahun promosi, masa nggak jadi. Itulah kekurangan sistem partai lah, itu kekurangannya. Nah, kalau langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam, satu, penegakan hukum zakat, bahkan sampai yang nggak membayar zakat diperangi. Itu Khalifah Abu Bakar termasuk khalifah yang halus lah, kalem. Tapi kalau untuk urusan zakat, Umar aja sebenarnya nggak sampai memerangi sih. Tapi karena Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat, ya Khalifah Umar waktu itu belum jadi khalifah kan, itu ya setuju saja gitu, setuju saja. Walaupun sebenarnya kalau dari segi karakter Umar itu lebih keras daripada Abu Bakar, tapi soal zakat itu penekanan pentingnya membayar zakat itu Khalifah Abu Bakar lebih tegas untuk itu. Kalau Umar bin Khattab nggak berani sampai memerangi waktu itu. Kemudian Abu Bakar terkenal dengan kekuatan dan keakuratannya dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat, lebih teliti. Kemudian dia membangun Baitul Mal, mengangkat penanggung jawab Baitul Mal, ada pencatatan, ada petugas-petugasnya, terus ada konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Jadi ya ada balance budgetnya, ada kebijakan tentang keseimbangan budget lah, seperti itu. Kemudian kalau secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi lah, kata-kata perdagangan. Jadi kalau untuk perdagangan beliau paham banget. Kalau kebijakan ekonomi yang ada pada masa Khalifah Umar itu ada dengan cara penanganan urusan kekayaan negara. Ada 3 dasarnya. 1, negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar. 2, negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali dengan haknya. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Bahkan ketika sedang mengurus negara itu ada anaknya datang, kalau nggak salah anaknya datang, dia bertanya, Khalifah Umar itu sambil masih mengerjakan tugas, dia tanya, ini kamu bahas apa, bahas negara apa bahas urusan keluarga? Kalau urusan keluarga dia matiin lampunya. Kenapa? Karena itu lampu untuk ini untuk negara, fasilitas negara, jadi dia harus menggunakan ketika urusan negara. Kalau urusan pribadi dia enggak. Beda jauh sama sekarang. Ada mobil pejabat, itu kan mobil plat merah digunakan untuk dinas, kemudian dipakai buat nge-mall, buat jalan-jalan, ada dana buat kunjungan ke negara lain, digunakan buat liburan, buat santai-santai uangnya dibelanjain. Ya memang beda-beda prinsip, karena Khalifah Umar tuh sangat takut atas manfaatan harta yang bukan haknya lah ya. Kemudian unsur kebijakan fiskal itu, 1 ada Baitul Mal, B kepemilikan tanah, zakat, usr, sedekah untuk non muslim, ada koin. Nah ini awal mula cetaknya mata uang itu ya pada masa Khalifah Umar yang awalnya pengen menjadikan kulit unta tapi gak jadi, hanya diganti koin gitu. Jadi itu salah satu perkembangan yang luar biasa untuk sistem ekonomi makro, karena sudah mencetak uang sendiri gitu. Jadi nyetak uang itu nggak sembarangan, harus terpusat dengan negara yang bikinnya sebagai legitimator untuk transaksi.
Kemudian klasifikasi pendapatan negara dan ada pengeluaran. Udah mulai jelas itu ini. Kalau Utsman bin Affan itu mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar. Cuman ada beberapa kebijakan yang dia itu kontroversial, tapi membagikan kekayaan itu di lingkungan keluarga, di lingkungan keluarga sekitar Utsman, jadi sanak kerabatnya. Ya mungkin beberapa ahli ekonom mengkritiknya sebagai tindakan nepotisme lah. Tapi sebenarnya saya yakin Khalifah Utsman niatnya nggak seperti itu. Kemudian kebetulan aja orang-orangnya itu orang-orang keluarga dekat. Akhirnya banyak para sahabat senior atau sahabat muda yang kritis seperti Ali itu memang itu sebenarnya nggak sepakat itu dengan konsep Utsman. Maka sampai Utsman itu dibunuh itu juga karena ada emosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya gitu. Jadi ada beberapa hal yang ditetapkan oleh Umar, tapi Khalifah Utsman itu tidak meneruskannya. Jadi ada berapa dampak ekonominya di situ. Dan dampak bahkan sampai pembunuhan khalifah. Itu kan luar biasa itu. Padahal Utsman itu juga dari jamin masuk surga Khalifah Utsman. Cuman untuk pengelolaan negaranya memang beda lah karena negaranya itu semakin rumit sejalan dengan semakin luasnya negara Islam. Jadi semakin dinamis, semakin complicated. Jadi semakin besar negara itu semakin susah diurus. Kemudian hal-hal yang dilakukan beliau diantaranya ya membangun pengairan. Ini udah bentuk dari penggunaan dana pemasukan tadi digunakan didistribusikan buat pengairan, pembentukan organisasi polisi mulai dibayar, udah ada polisi. Kemudian ada kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Umar. Kemudian ada pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum. Udah mulai dibangun lah infrastruktur tata kelola negaranya. Nah, pas menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi Baitul Mal di tempat semestinya. Jadi dibalikan lagi seperti masa Abu Bakar. Nah, inilah yang sedikit jadi kontroversi ketika itu. Kebijakan sahabat Ali itu Ali radhiyallahu anhu itu dia memecat beberapa pejabat yang diangkat oleh Utsman karena disinyalir nepotisme maka dipecat semua. Salah satunya itu Muawiyah. Akhirnya lah itulah geger kan saya perang sama Muawiyah terus ada perang ini anaknya Ali kemudian dibunuh tewas dan lain sebagainya, ada perang dengan Aisyah dan sangat komplikated sekali pada masa Ali sampai peperangan itu ada. Tapi berakar dari pemecatan beberapa pejabat yang diangkat Utsman. Sebenarnya niatnya baik, pengen restrukturisasi tegas gitu kan. Karena Ali itu termasuk sahabat yang sangat logis menurut saya dibandingkan dengan sahabat lain yang paling logis, paling cerdas gitu kan. Cuman ya itu kalau sama senior ditegasin ya hanya ada perlawanan. Muawiyah itu kan sampai akhirnya setelah masa Ali kan tidak ada konsep kekhalifahan itu. Yang ada malah Muawiyah kemudian diwariskan dengan anak cucunya. Maka ada namanya dinasti Umayyah. Itulah yang sebenarnya awal mula politik. Makanya saya sangat somehow I really hate about politics. Politik sangat membuat saya jengkel gitu kan. Ketidakjujuran itu di situ ada gitu dan pengkhianatan itu muncul. Jangankan sekarang, masa dulu aja seperti itu gitu. Yang wow alam katanya sebelum wafatnya Muawiyah sudah insyaf itu ya wow alam. Tapi ya disitulah kemudian jadi dinasti-dinasti dan sebagainya. Kemudian memberikan tunjangan kepada muslimin berupa tunjangan yang diambil Baitul Mal. Ada tunjangan nih buat muslim yang diambil dari Baitul Mal. Kemudian mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat serta memindah pusat pemerintahan ke Kufah dari Madinah. Nah, kalau pada masa Ali yang berkaitan dengan kebijakan yang hanya 6 tahun kepemimpinannya itu satu, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Umar yang menyisihkan untuk cadangan. Jadi kalau di Umar kan tadi ada konsep balance polisi itu ada ininya kan. Kalau ini enggak ada. Kemudian pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Jadi untuk angkatan laut dihilangkan. Adanya kebijakan pengetatan anggaran. Kemudian dan hal yang sangat monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintah Islam di mana sebelumnya Kekhalifahan Islam menggunakan mata uang dinar dan Romawi dan dirham dari Persia. Sebenarnya udah diawali pada masa Abu Bakar, cuman pas masa Ali ini
uang koinnya itu dinar dan dirham itu resmi digantikan dengan mata uang resmi gitu. Kemudian pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij gitu. Tapi tanda untuk koin mata uang itu diawali memang Khalifah Umar, kemudian diteruskan lagi sama Ali, yaitu yang terprestasi di bidang keekonomiannya, jadi digantikan seperti itu. Mungkin kalian akan melihat beberapa buku yang mungkin sejarahnya sedikit berbeda ya terkait ekonomi makro atau mungkin politiknya apalah, karena memang kadang beda buku beda cerita, karena sejarah itu ditulis oleh para pemenang dan sejarah ditulis oleh ada unsur politiknya di situ. Jadi memang ekonomi tidak terlepas dari politik. Kenapa? Karena politik bisa mempengaruhi ekonomi. Misalnya kalau Trump mengatakan dia akan nggak suka dengan Huawei, itu saham Huawei langsung anjlok gitu. Kenapa bisa? Karena kebijakannya si Donald Trump dia akan menyulitkan Huawei. Misalnya kalau Google nggak boleh memfasilitasi Huawei, misalnya aplikasi Huawei kan nggak ada Google supportnya. Nah itu yang menjadikan akhirnya sekarang kalau kalian beli Huawei itu kalian nggak bisa pesen Gojek, atau kalau sekarang nggak bisa ya, nggak bisa akses Google Map, Gmail, pakai aplikasi support by Google by Google itu, by Android itu nggak bisa Google. Nah itu ya, jadi memang seperti itu, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya salah bisa dikoreksi, bisa disampaikan ke saya, atau kalian punya lebih sumber yang lebih akurat. Pak saya nggak Pak, di masa ekonomi makronya oleh Fahli itu juga ada seperti ini Pak, ada Umar ya, monggo kita diskusikan, karena kalau sejarah itu memang sumber saya terbatas, mungkin kalian bisa lebih banyak ya bisa, dan untuknya ternyata kok nggak ada tugas ya. Jadi ya bersyukur dan silakan fokus untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Nun wal kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.